Semangat pagi buat para penonton dimanapun berada dan kapanpun melihat video ini. Saya harapkan kalian tetap semangat. Di sini saya Mikhail Saurpeluman Gaul dari Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Berikut adalah materinya. PPh 22 definisinya adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Oke, next, siapa pemungut PPh pasal 22? Yaitu Bank Devisa atau Dirjen Bea Cukai atas impor barang, kemudian Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan atas pembelian barang. Kemudian BUMN ataupun BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4, yaitu Bank Indonesia, BPPN, Bulog, PT Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, dan BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Selanjutnya adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negeri. Selanjutnya adalah objek pemungutan PPh pasal 22. Objeknya yaitu yang pertama impor barang, kemudian pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah, penjualan produk di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas dan baja, serta industri otomotif. Kemudian penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dengan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM, premix dan gas, serta pembelian barang bahan keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dari pedagang pengepul. Akan tetapi ada juga yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, yaitu impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan undang-undang tidak terutang PPh. Impor barang yang dibebaskan dari BM atau PPN. Kemudian dalam hal impor sementara jika nyata-nyata untuk diekspor kembali. Selanjutnya pembayaran yang jumlahnya maksimal 1 juta dan tidak pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum PDAM, dan benda-benda pos. Selanjutnya emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk tujuan ekspor, dan pembayaran atau pencairan dana JPS, serta impor kembali dari barang-barang yang telah diekspor dengan kualitas yang sama, misal tujuan pengujian, perbaikan yang memenuhi syarat Dirjen Bea Cukai. Untuk diketahui, poin A dan F itu sesuai dengan SKB pajak, B dan C sesuai dengan undang-undang atau peraturan, dan D, E, G, H itu otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang impor barang yang dibebaskan dari barang mewah atau pajak pertambahan nilai, yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Kemudian, barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Kemudian, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Kemudian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadangan yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Barang tersebut tidak yaitu dibebaskan dari barang mewah atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu barang-barang
bagi keperluan untuk menghasilkan barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak, sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan jumlah tertentu. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum, vaksin polio dan rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Selanjutnya adalah barang kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Kemudian pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kemudian kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI. Kemudian peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghitung PPh pasal 22. Yang pertama A, atas impor, yaitu dengan angka pengenal impor atau singkat dengan API 2,5% dari nilai impor. Kemudian tanpa API yaitu 7,5% dari nilai impor. Angka pengenal importir atau API merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai yaitu 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian nilai impor berupa uang yang menjadi dasar perhitungan barang mewah yaitu SIP ditambah dengan barang mewah dan pungutan lain yang sesuai dengan undang-undang kepabean di bidang impor. B, atas pembelian barang butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian. C, atas penjualan hasil produksi semen 0,25% kali DPP PPN. DPP PPN itu adalah dasar pengenaan pajak penambahan nilai. Rokok 0,15% kali harga bandrol. Kertas 0,10% kali DPP PPN. Sektor perhutanan, pertanian, perikanan atas pembelian barang-barang industri 1,5% kali harga pembelian. Kemudian baja 0,30% kali DPP PPN. Kemudian otomotif 0,40% kali dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, atas penjualan Pertamina dan BU lain dalam bidang BBM kepada penyalur atau agen. Premium untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, solar untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan. Premis atau super TT untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan. Minyak tanah gas LPG, kemudian pelumas 0,3% dari penjualan. Selanjutnya penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari. Oke, terakhir saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh 22 agar kita lebih memahami tentang PPh pasal 22, tentang cara menghitungnya setelah kita mendengarkan definisi-definisi dan jenis-jenisnya. Maka berikut adalah contoh soal. Yang pertama, seorang importir mengimpor barang dengan harga impor 500.000 $. Kemudian premi asuransi yang dibayarnya adalah 10.000 $. Bea masuk yang dibebankan adalah 60 juta ribu rupiah. Berapa PPh 22 jika kurs yang digunakan adalah 9.800 rupiah per $. Dengan kondisi si importer tersebut memiliki API dan atau tidak. Nah, kita tahu tadi API itu adalah alat pengenal importir. Maka yang dicari duluan adalah NI-nya yaitu net income-nya. Dengan cara menjumlahkan 500.000 $, dikali 9.800 rupiah
ditambah dengan 10.000 AS dollar dikali 9.800 rupiah ditambah dengan 60 juta rupiah, maka hasilnya adalah 4.900.000 rupiah ditambah dengan 98 juta rupiah ditambah dengan 60 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 5.058 juta rupiah. Nah, jika menggunakan API, maka PPh-nya adalah 2,5% dikali dengan 5.058 juta rupiah, maka hasilnya adalah 126.450.000 rupiah. Jika tidak menggunakan API atau tanpa menggunakan API, yaitu pajaknya akan menjadi 7,5% dikali dengan 5.058 juta rupiah, maka pajaknya sama dengan 379.350.000 rupiah. Jadi jelas nampak perbedaan jika menggunakan API atau tidak memiliki API. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPh atau pajak penghasilan pasal 22, yang mana kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya lagi tentang PPh pasal 22 bisa kita jumpai pada link www.pajak.go.id. Sekian dan terima kasih. Salam semangat, sadar pajak.